Sebelum kejadian di kamar itu, Sun Caek yang masih dalam keadaan mabuk, dan dia berjalan sendiri. Sun Caek berhenti di dekat sungai, dia ingat bahwa di tempat itu adalah pertemuan antara Unae dan Yibum, seperti yang ada di novel. Sun Caek sangat bersemangat menunggu momen itu, dan saking semangatnya, dia hampir terjatuh ke sungai. Kemudian Yibum datang dan memegang tangannya. Melihat wajah tampan Yibum, Sun Caek menjadi heboh sendiri. Saat itu Yibum merasa risih karena dipegang-pegang oleh seorang wanita. Yibum pun mengeluarkan pedangnya, tapi Sun Caek tidak takut, dia pikir paling dia akan mati di dalam novel saja. Yibum bingung, karena rumor mengatakan bahwa jika melakukan kontak mata dengan Yibum, maka orang itu akan dalam bahaya. Tapi Sun Caek malah penasaran apakah rumor itu benar atau tidak. Tiba-tiba Sun Caek mencium Yibum sampai membuat Yibum kaget dan menjatuhkan pedangnya. Karena sudah membaca novelnya, jadi Sun Caek tahu bahwa sebenarnya Yibum tidak bisa membunuh seseorang, jadi dia menciptakan rumor seperti itu. Yibum lebih memilih kesepian daripada menderita. Mendengar itu, Yibum menjadi bingung, bagaimana Sun Caek bisa yakin akan hal itu. Sun Caek juga yakin, begitu Yibum jatuh cinta, maka dia akan baik kepada wanita yang dia cintai. Yibum pun merasa ini pertama kali ada wanita yang mengatakan hal seperti itu kepadanya. Sun Caek merasa pusing, tapi dia tidak mau Yibum menyentuhnya, dan Yibum menariknya dan mengecek apakah Sun Caek demam atau tidak. Tiba-tiba pelayan Yibum memanggilnya dan Sun Caek menjadi gugup. Sun Caek menjadi lebih gugup ketika Yibum melepas bajunya, tapi Yibum pikir itu adalah hal yang disukai Sun Caek. Saat Sun Caek ingin mengambil bajunya, Yibum masuk ke kamar dan berkata jika Sun Caek berpura-pura tidak ingat kejadian semalam dan menganggap kejadian itu adalah hal yang biasa. Maka Yibum akan menghancurkan Sun Caek, jadi dia minta Sun Caek untuk menunggunya sampai Yibum pulang. Sun Caek merasa dia baru saja melakukan hubungan satu malam dengan pria milik orang lain. Sun Caek pun menjadi bingung, apakah karena dia, hubungan Unae dan Yibum gagal. Pelayan bertanya apakah wanita yang bersama Yibum akan menjadi biarawati, karena menurut rumor, jika ada wanita yang bersinggungan dengan Yibum, maka wanita itu akan dipaksa menjadi biarawati, karena Yibum tidak mau menikah. Mendengar itu Yibum hanya tersenyum, dia minta pelayannya untuk tidak membiarkan wanita itu pergi sampai Yibum pulang. Dan Yibum pikir, mungkin dia akan menyiapkan pernikahan. Ketika mendengar itu, pelayannya merasa lega. Sun Caek menyelinap dan keluar dari rumah Yibum. Dia masih tidak mengingat kejadian semalam, sampai akhirnya dia sampai di depan rumah makan milik keluarga Unae. Melihat Sun Caek yang baru mabuk semalam, Unae menyiapkan teh untuk menghilangkan mabuknya. Unae berterima kasih karena Sun Caek telah membantunya semalam. Karena tidak ingat kejadian semalam, Sun Caek pun bertanya, apakah dia melakukan kesalahan saat mabuk? Unae hanya merasa, karena racikan koktailnya, banyak orang-orang yang datang ke kedainya, dan Unae pikir dia akan menyajikan koktail lagi setiap bulan purnama. Jadi Unae ingin Sun Caek mengajarinya meracik koktail untuk para pembeli nanti, dan Sun Caek pun bersedia membantunya. Sun Caek penasaran apakah Unae bertemu dengan Yibum semalam. Dan Unae pikir itu adalah hal yang menakutkan, karena orang-orang mengatakan bahwa Unae tidak boleh menatap Yibum atau membuatnya marah. Sun Caek pikir itu adalah rumor yang belum tentu benar. Tapi Unae pernah dengar karena Yibum tidak mau menikah, mereka berasumsi bahwa Yibum tidak menyukai wanita. Sun Caek pikir itu tidak benar karena Yibum penuh dengan vitalitas. Dan tiba-tiba Sun Caek ingat kejadian saat berdua di kamar Yibum. Dia sangat kaget dan merasa gila. Raja menyuruh Yibum untuk menemui utusan di Cina, tapi Yibum tidak bisa pergi jauh saat ini. Yibum mengatakan bahwa dia berencana akan menikah dengan wanita yang dia sukai. Mendengar itu Raja hanya tertawa karena tidak percaya dengan apa yang baru saja Yibum katakan. Kemudian Raja menyuruh Yibum untuk bergabung dengan para utusan dalam waktu 3 bulan lagi. Dan dalam waktu itu, Yibum bisa menikah dengan penghormatan tertinggi di istana. Yibum pun setuju dengan ide dari Raja itu. Raja menjadi penasaran, kenapa tiba-tiba Yibum ingin menikah? Sebenarnya apa yang Yibum rencanakan? Bangul, pelayan Sun Caek akhirnya menemukan majikannya itu, dan dia baru tahu jika Sun Caek memiliki kekasih dan akan segera menikah. Sebenarnya lamaran pernikahan untuk Sun Caek baru saja datang. Mendengar itu Sun Caek langsung berlari menuju ke rumah, tapi di jalan dia melihat Yibum yang menunggang kuda dengan cepat. Sun Caek menghadang Yibum dan Yibum sempat kaget, tapi akhirnya Yibum membuat kudanya melompati Sun Caek dan dia tidak terluka. Sun Caek kesal karena dia tidak pernah menyuruh Yibum untuk mengirim lamaran pernikahan. Tapi Yibum pikir lamaran pernikahan tidak ada hubungannya dengan perasaan pasangan.
Itu terjadi karena mereka sudah melakukan hubungan intim semalam. Sun Caek merasa tidak ingat apapun semalam, tapi ibu mengingatnya dengan jelas. Dia menceritakan apa yang Sun Caek lakukan semalam, dan Sun Caek meminta Ibum untuk berhenti membahas itu. Menurut Ibum, malam pertama sangat penting bagi seorang bangsawan, jadi setelah kejadian itu mereka harus bertanggung jawab. Tapi Sun Caek tetap tidak ingin menikah dengan Ibum. Mendengar itu, Ibum merasa bahwa Sun Caek lah yang merayunya, memaksanya dan mengambil keperjakaannya. Itu adalah upaya untuk mengambil alih kekuasaan dan bisa disebut dengan pengkhianatan. Setelah itu, semua keluarganya akan dihukum atas tindakan yang dilakukan oleh Sun Caek. Semua saudaranya, ayahnya, ibunya pun akan menyalahkan Sun Caek karena tidak mau menikah dengan Pangeran Ibum. Saat keluarganya lewat, Sun Caek melihat adiknya yang menoleh ke belakang dan Sun Caek bersembunyi bersama Ibum. Di saat itu Sun Caek melihat Ibum yang tersenyum dengan manis. Kemudian Sun Caek meminta Ibum untuk menunda mengirim lamaran pernikahan, karena Sun Caek akan bicara dengan keluarganya terlebih dahulu. Ibum pun tidak keberatan dengan itu, dan dia memberi waktu 3 hari kepada Sun Caek. Dia juga memperingatkan Sun Caek untuk tidak melarikan diri, karena keamanan di ibu kota itu dalam genggaman Ibum. Sesampai di rumah Sun Caek langsung mengemasi baju-bajunya dan berniat melarikan diri. Kemudian Bangul berkata, kenapa majikannya melakukan itu? Bukankah itu adalah mimpinya untuk menikah dengan bangsawan yang setara dengannya? Sebenarnya Sun Caek tidak mau menjadi pemeran utama di dalam novel, karena biasanya pemeran utama selalu mengalami berbagai kesulitan. Tapi menurut Bangul, tidak ada orang yang bisa menghindari Pangeran Ibum jika Pangeran Ibum sudah memiliki keinginan, maka mereka tidak bisa menghindar. Tiba-tiba Hwasun membuka pintu kamar Sun Caek, dan Bangul menyuruhnya untuk bersikap sopan, tapi Hwasun malah menamparnya. Hwasun datang karena penasaran dengan sesuatu, sebenarnya orang kepercayaannya melihat Sun Caek keluar dari rumah Ibum tadi pagi. Jadi Hwasun ingin memastikan, apakah itu benar. Mendengar itu, Sun Caek menjadi gugup dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengingat kejadian tadi malam karena mabuk. Tapi Hwasun bisa menebak bahwa itu benar, dan Sun Caek juga bermalam dengan Ibum. Kemudian Sun Caek membuka kipas karena dia sudah tahu Hwasun akan menyiramnya, dan air itu malah terciprat di wajah Hwasun sendiri. Hwasun merasa sangat marah dengan Sun Caek, dan dia akan membalas perbuatan Sun Caek lebih dari menyiram air. Sun Caek merasa kesal sendiri karena semua jadi berantakan seperti ini. Ibum ke gazebo untuk melihat keadaan ibu kota dari atas, dan Sugio merasa aneh karena sebelumnya Ibum tidak pernah ke gazebo. Kemudian Ibum meminjam teropong milik Sugiem. Ternyata dia mengamati Sun Caek dari atas. Ternyata Sun Caek membuat beberapa rencana, dan rencana A adalah kabur. Tapi saat di depan gerbang, penjaga tidak memperbolehkan bangsawan untuk keluar dari gerbang karena itu adalah perintah dari atasan. Kemudian Sun Caek berpura-pura sakit dan ingin pergi ke desa untuk berobat. Penjaga pun memberitahu, ada pengobatan untuk Sun Caek yaitu di Hoseondang Spa. Itu adalah spa milik Ibum. Kemudian Sun Caek merubah dirinya dengan menyamar sebagai pria biasa. Ternyata Ibum sudah memberi perintah untuk menemukan wanita yang mencuri satu-satunya hal yang berharga bagi Ibum. Dan di sana sudah terpampang berbagai penyamaran dari gambar Sun Caek. Jadi penjaga menyuruh Sun Caek untuk kembali, karena jika dia melewati gerbang, maka pemburu hadiah akan mengejarnya untuk menangkap Sun Caek. Dan Ibum hanya tersenyum melihat kelakuan calon istrinya itu. Keesokan harinya, pelayannya menyuruh Ibum untuk melihat kondisi di luar rumahnya. Ternyata Sun Caek sedang mengais-ais tanah di kebun dengan baju dan wajah yang kotor dan bau. Sun Caek melakukan rencana B, yaitu memprovokasi Ibum agar mengira Sun Caek sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Karena Sun Caek tahu bahwa di dalam novel, Ibum tidak suka dengan wanita yang kotor dan bau. Sun Caek pun mengaku bahwa dia baru saja buang air besar di kebunnya, jadi itu bisa membuat Ibum tidak tahan dengannya. Tapi Ibum malah memegang tangan Sun Caek. Ibu merasa senang karena calon istrinya itu pekerja keras yang bersedia memanen tanaman. Itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi Sun Caek bisa menjadi contoh yang baik sebagai seorang bangsawan. Kemudian Sun Caek menjalankan rencana C, yaitu kesombongan dan kemewahan seorang wanita yang toksik. Sun Caek menjalankan rencananya itu bersama Bangul dengan berpura-pura bersikap kasar dengan pelayannya itu. Ketika ibu melihatnya, Sun Caek memamerkan berbagai barang mahal yang dia beli. Sun Caek mengaku bahwa dia menyukai barang buatan dari negara asing, yaitu berasal dari Jepang dan Tiongkok. Tapi ibu merasa tidak keberatan dengan hal itu, karena dengan begitu, Sun Caek bisa setara dengannya, karena utusan negara asing akan segera bertemu dengan Ibum. Melihat Sun Caek yang memiliki selera global itu bisa sangat membantu Ibum.
Karena masih gagal juga, Sun Caek menjalankan rencana D, yaitu fatalisme. Sun Caek menangis di depan pintu rumah Yibum. Sun Caek mengatakan bahwa dia baru saja pergi ke dukun untuk mengecek kecocokan mereka. Katanya jika mereka menikah, maka Yibum ditakdirkan akan mati muda. Tapi Yibum merasa itu tidak masalah, karena Yibum menganggap hidupnya sebagai bonus. Jika Yibum bertemu dengan seseorang yang dia cintai dan hidup bahagia walaupun sebentar, dia akan menganggapnya sebagai hadiah dari orang tuanya. Yibum akan memberikan semua asetnya kepada Sun Caek, tapi dia tidak akan membiarkan Sun Caek menikah lagi meski Yibum sudah mati. Sampai akhirnya Sun Caek sampai ke rencana E, yaitu menjadi biksu. Dia sudah kehabisan ide lagi, tapi lagi-lagi Yibum datang menentangnya, dia berusaha menggagalkan rencana dari Sun Caek itu. Walaupun Sun Caek memberi alasan yang masuk akal kepada biksu dan hampir saja biksu mengizinkan Sun Caek untuk masuk ke dalam kuil. Ibu memberitahu bahwa Sun Caek baru saja tidur dengannya, tentu saja itu membuat biksu tidak bisa menerima Sun Caek masuk ke dalam kuil. Semua cara telah gagal, dan akhirnya Sun Caek memilih untuk melarikan diri pada malam hari. Tapi di tengah jalan, dia dihadang oleh dua perampok yang ingin mencurinya dan menggodanya. Kemudian Sugiom datang, dia berusaha menyelamatkan Sun Caek. Tapi Sugiom tidak membawa pedang dan tidak bisa bertarung, jadi dia menarik tangan Sun Caek dan melarikan diri. Dua pria itu mengejar mereka, kemudian Sugiom memegangi Sun Caek dan memegang tali. Hal itu membuat dua pria perampok itu terjatuh. Sementara itu, mereka berhasil lolos dari perampok. Dan sepertinya Sun Caek jatuh cinta dengan Sugiom. Sun Caek berterima kasih karena Sugiom telah menyelamatkannya. Kemudian Sugiom mengajak Sun Caek untuk bergabung dengan klub Seonmun. Sebenarnya itu adalah klub minum yang disamarkan sebagai klub astrologi. Tapi tiba-tiba Yibum datang dan menentang itu. Yibum berencana melarang semua perkumpulan antara wanita dan pria yang ada di ibu kota untuk sementara. Pada saat itu, ketiga saudara Sun Caek lewat dan melihat Sun Caek yang ada di sana bersama Sugiom dan Yibum. Dengan santainya, Yibum menganggap mereka sebagai calon kakak iparnya. Dan itu membuat ketiga saudara Sun Caek dan juga Sugiom kaget. Kemudian Yibum secara terbuka akan menyatakan bahwa dia akan menikah dengan Sun Caek. Tapi Yibum belum sempat memberi pernyataan, karena Sun Caek berusaha menghentikan Yibum, dengan menyuruh saudaranya dan juga Sugiom pergi dari sana. Sampai leher Sun Caek sakit dan dia ditangkap oleh Yibum.